Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heza Ulfiola Febrianis. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Materi ini akan membahas 3 cabang utama dalam ilmu linguistik yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada fonologi, yang membahas bunyi bahasa. Yang kedua, ada morfologi yang mengkaji struktur dan pembentukan kata, serta sintaksis yang mempelajari susunan kata menjadi kalimat. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Tidak hanya bunyi itu sendiri, fonologi melihat bagaimana bunyi disusun dan diorganisasikan dalam bahasa, serta aturan-aturan yang mengatur distribusinya. Kajian ini sangat penting dalam pengucapan dan pemahaman bahasa secara akurat. Fonologi sendiri terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada fonetik dan fonemik. Fonetik sendiri berfokus pada bagian bunyi bahasa yang dihasilkan, ditransmisikan, dan diterima secara fisik. Sementara itu, fonemik mempelajari fungsi bunyi dalam bahasa, terutama peran bunyi dalam membedakan makna kata. Misalnya kata kuda dan guda. Nah, itu kan berbeda hanya karena bunyi awalnya. Jadi itulah fungsi fonem. Selanjutnya ada jenis bunyi bahasa. Bunyi dalam bahasa Indonesia sendiri terdiri atas vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Vokal itu seperti A, I, U, E, O tanpa hambatan udara. Konsonan sendiri dihasilkan dengan hambatan tertentu dalam rongga suara. Selain itu, diftong adalah gabungan 2 vokal seperti pada kata pulau. Klaster atau gugus konsonan merupakan 2 konsonan berpendamping. Klaster sendiri atau gugus konsonan merupakan 2 konsonan berdampingan seperti pada kata struktur. Selanjutnya ada fonem dalam bahasa. Fonem atau unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Dalam bahasa Indonesia, fonem bisa berupa vokal atau konsonan. Nah, perbedaan satu fonem saja bisa mengubah arti loh. Misalnya, kata batu dan patu. Nah, itu kan berbeda ya. Kajian ini penting untuk memahami kejelasan artikulasi dan ejaan yang tepat dalam bahasa. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kata. Morfologi sendiri mempelajari bagaimana kata dibentuk dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut morfem. Dan bagaimana kombinasi morfem ini menghasilkan makna baru. Pemahaman morfologi dapat membantu kita memahami bagaimana kata berubah, berkembang, dan digunakan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Morfem bebas dapat berdiri sendiri seperti makan atau besar. Morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri, contohnya itu kata ber, me, kan. Nah, morfem sendiri itu sangat penting dalam pembentukan kata. Dan pemahamannya membantu kita dalam memahami makna dalam sebuah kata secara mendalam. Nah, selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi sendiri mencakup beberapa mekanisme pembentukan kata seperti yang pertama ada afiksasi atau penambahan imbuhan. Misalnya menulis dari tulis. Yang kedua ada reduplikasi atau pengulangan kata seperti kata anak-anak untuk menyatakan kata anak. Selanjutnya ada komposisi atau penggabungan kata seperti kata rumah makan atau matahari. Proses-proses ini memungkinkan bahasa untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi. Nah, contoh morfologi dalam bahasa Indonesia itu ada dalam kata memakan, yaitu hasil afiksasi dari kata me dan makan.
Selanjutnya, bisa anak-anak. Nah, itu merupakan reduplikasi atau pengulangan. Lalu, bisa juga kata kamar mandi adalah komposisi dua kata yang membentuk makna baru. Pemahaman terhadap contoh ini membuat kita lebih mudah mengenali struktur kata dalam kehidupan sehari-hari. Sintaksis adalah kajian linguistik yang membahas aturan cara kata-kata digabungkan menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis sendiri mengatur bagaimana kata-kata disusun untuk menciptakan makna yang jelas dan efektif. Nah, tanpa sintaksis, kita tidak akan kesulitan untuk menyusun kalimat yang dapat dimengerti untuk orang lain. Selanjutnya ada satuan sintaksis. Dalam sintaksis, satuan penyusun utama adalah yang pertama ada frasa. Frasa yaitu dua kata atau lebih yang membentuk makna baru seperti rumah besar. Nah, selanjutnya ada klausa. Klausa itu satuan yang sudah memiliki subjek dan predikat. Contohnya, dia membaca buku. Lalu ada kalimat, yaitu satuan yang lengkap secara struktur dan maknanya. Misalnya, ibu sedang memasak di dapur. Tiap tingkat satuan ini menyusun hierarki dan struktur kalimat. Nah, selanjutnya ada jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia bisa diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada struktur atau kalimat tunggal dan majemuk. Selanjutnya ada fungsi, yaitu kalimat berita atau memberikan informasi, ada kalimat tanya, meminta informasi, dan kalimat perintah yang menginstruksikan sesuatu. Nah, pemahaman jenis-jenis ini sangat penting untuk menyampaikan maksud secara tepat dalam komunikasi. Selanjutnya ada struktur kalimat bahasa Indonesia. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia umumnya mengikuti pola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek itu pelaku atau topik utama. Selanjutnya ada predikat. Predikat itu kegiatan atau keadaan. Nah, selanjutnya ada objek. Objek itu sasaran tindakan. Nah, yang terakhir ada keterangan. Itu tambahan informasi. Contohnya, dari kalimat Rani membaca buku di perpustakaan. Nah, struktur yang benar membuat pesan dalam kalimat lebih mudah dipahami. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa fonologi, morfologi, dan sintaksis merupakan 3 aspek penting dalam studi linguistik. Fonologi membantu kita memahami sistem bunyi dalam bahasa. Morfologi dijelaskan bagaimana kata dibentuk dan berubah. Sedangkan sintaksis memandu kita menyusun kata menjadi kalimat yang utuh dan bermakna. Ketiga cabang ini saling melengkapi dan menjadi landasan penting dalam keterampilan berbahasa, baik untuk penutur asli maupun pembelajaran bahasa.